Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani semua. Salam hijau dari saya Nardisu. Nah, hari ini tepatnya usia 26 hari tanaman semangka kami. Dan aktivitas kami hari ini adalah polinasi. Polinasi itu artinya penyerbukan. Nah, ini soal polinasi atau penyerbukan menjadi sebuah perdebatan ya, khususnya bagi petani semangka, karena ada yang melakukan penyerbukan pada buah dan ada juga yang tidak. Nah, jadi menurut saya itu semua tergantung kita sendiri untuk melakukannya apa tidak. Kalau dikatakan tidak penting, tidak perlu, karena untuk penyerbukan ini itu bisa terjadi secara alami yang dilakukan oleh kumbang-kumbang ketika berterbangan di areal tanaman semangka kita. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau kita tanam semangka pasti ada kumbang-kumbang yang berterbangan di saat pagi dan sore hari. Jadi kondisi itulah yang menjadikan penyerbukan ini terjadi secara alami. Kemudian terkena angin itu juga bisa terjadi. Nah, namun banyak orang yang mengatakan untuk penyerbukan secara alami aja itu nggak cukup, makanya dibantu dengan penyerbukan secara manual, yaitu kita kerjakan sendiri. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk penyerbukan secara manual? Jadi caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Caranya itu sangat mudah aja. Kita tinggal tempelkan bunga jantan kepada bunga betina. Jadi bunga betina itu adalah bunga yang berbentuk buah. Jadi ini saya praktekkan. Jadi ini kalian bisa lakukan atau tidak itu terserah kalian. Apakah ingin melakukan penyerbukan secara manual atau penyerbukan secara alami. Jadi kalau penyerbukan secara alami kita nggak perlu lakukan penyerbukan secara manual. Nah, untuk penyerbukan secara manual ini saya contohkan ya teman-teman ya. Ini dilakukan hanya bisa ketika tanaman semangka kita, buah semangka kita mulai tumbuh. Nah, biasanya itu akan mulai memunculkan bunga, buah saat daun ini sudah tumbuh sebanyak 12 daun dari pangkal batang itu berjumlah 12. Biasanya rata-rata seperti itu. Nah, itu dari batang utama daunnya. Kalau yang cabangnya itu kita nggak hitung, itu yang kita hitung dari batang utama aja berjumlah 12 sampai 10. Nah, jadi ini langsung saja saya praktekkan. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah bunga jantan yang akan menjadi buah. Nah, buahnya itu langsung berbentuk. Nah, seperti ini. Ini sepertinya bagus, akan besar nanti ini. Kalau dilihat dari batang ininya, dia nampaknya besar. Nah, kemudian untuk bunga jantan ini dia. Nah, bunga jantan dia nggak terjadi buah ya, nggak memunculkan buah. Nah, seperti ini. Ini namanya bunga jantan. Kemudian ciri-cirinya lagi, kalau bunga jantan dia ini akan memecah, serbuknya ini akan memecah. Ini. Nah, ini. Sedangkan bunga betina ini akan menggumpal dia seperti ini. Nah, seperti ini dia. Nampak terjadi perbedaan jika kita bandingkan. Nah, kemudian caranya gampang aja. Kita ambil bunga yang jantan, kemudian kita tempel-tempelkan seperti ini. Tempel-tempelkan seperti ini sampai serbuk yang ada di bunga jantan ini menempel di bunga betina. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Nah, itu dia. Yang bintik-bintik kuning itu. Nah, itu. Nah, itu serbuk sari dari bunga jantan yang kita tempelkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melakukan polinasi ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan terkadang berhari-hari, karena setiap tanaman semangka ini tidak memunculkan buah secara bersamaan. Nah, jadi untuk memudahkan supaya kita itu bekerjanya lebih maksimal ketika melakukan polinasi,
yang sudah kita lakukan polinasi atau penyerbukan itu kita beri tanda. Nah, jadi tandanya gampang aja. Ini bunga jantan ini kita tutupkan aja kemari. Nah, kita tutupkan kemari. Kalaupun dia jatuh, dia tidak jauh dari buah semangka kita. Paling hanya sekedar ini. Nah, ini juga menjadi sebagai tanda bahwasannya ini sudah kita lakukan penyerbukan. Nah, penyerbukan kita lakukan cukup sekali aja. Nah, jadi ini nanti akan menjadi tanda sekaligus menjadi penyerbukan sekaligus tanda ketika kita nanti akan melakukan penyerbukan pada buah-buah yang lain. Nah, itu saya dibantu dengan 2 orang adik saya untuk melakukan polinasi. Nah, itu dia. Jadi cara kerjanya ini sebenarnya mudah, tapi sedikit harus jeli. Kalau rumitnya sih enggak. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan, kalau seandainya bunganya itu mengatup. Nah, ini dia, bisa saya contohkan. Ini kan bunganya mengatup ini. Nah, ini apa namanya ya? Ialah bunganya kita sebutkan. Ini mengatup. Jadi supaya biar gampang, ini bunganya kita buka. Kita buka aja menggunakan tangan. Nah, ini dia. Kita menggunakan tangan, kita buka menggunakan tangan. Kemudian kita ambil bunga jantannya dan kita tempelkan begini. Nah, ini dia. Sampai serbuknya itu menempel secara banyak. Nah, ini dia. Udah, kita letakkan aja di sini. Kalau bisa ditutupkan, kita tutupkan. Nah, ini dia. Gampang aja, guys. Nah, itu ada lagi. Sebenarnya biar kita nggak terlalu sulit, nah, kita bisa ambil di bagian tengahnya. Kita lihat di bagian tengahnya sambil berjalan, sambil jongkok. Nah, kita lakukan ini. Memang untuk melakukan polinasi ini harus punya kejelian tersendiri, karena dia nggak terlalu nggak dibilang nggak mudah, ya nggak juga, tapi ya begitulah, harus jeli. Nah, dan upayakan untuk melakukan polinasi ini kita lakukan di pagi hari ya guys, di pagi hari, di saat matahari itu belum bersinar secara sempurna di atas kepala. Tujuannya supaya agar penyerbukan ini dia nggak cepat kering kalau diterik matahari. Nah, kalau kena sinar matahari. Dan bisa juga dilakukan sore hari. Nah, itu dia. Jadi alhamdulillah ini rata-rata dia berbuah sempurna. Rata-rata berbuah sempurna. Ini dia. Dan sekali lagi ini saya ingatkan, kalau bunga yang sudah mengatup itu, dia berarti dia sudah mengatup secara sendiri. Artinya dia sudah, buahnya sudah sedikit agak tua. Makanya kita harus cepat melakukan polinasi secepat mungkin. Dan biasanya bunga itu mulai muncul saat usia 23 hari setelah tanam. Nah, di saat itu juga kita harus segera melakukan polinasi kalau yang ingin melakukan polinasi. Kalau yang tidak, ya sudah, nggak ada masalah. Karena pada dasarnya untuk masalah penyerbukan ini dia bisa dilakukan secara manual, secara alami, yaitu kumbang yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, oke guys, untuk informasi hari ini saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum. Semoga bermanfaat. Bye.